Shalom, Tuhan Yesus sedang mendati. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis, tanggal 24 Oktober 2004, yang saya ambil dalam firman Tuhan, Bilangan 34 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-39. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat yang ke-9, itulah orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk membagikan milik pusaka kepada orang Israel di tanah Kanaan. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan mengingatkan kita semua. Di Bilangan 34 ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa. Ya. Jadi Musa dipercayakan oleh Tuhan. Allah berfirman kepadanya. Ya. Kasih tahu orang Israel. Ya. Supaya hidup di jalan Tuhan. Ya. Jadi orang Israel dipimpin oleh Musa. Ya, Tuhan Allah berfirman kepada Musa. Ya. Hidup harus menyembah Tuhan. Ya. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita yang sekarang juga begitu juga, Bapak Saudara. Ya. Kadang kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya. Ambil jalan pintas. Ya. Padahal kita harus diproses oleh Tuhan. Ya. Kalau mau lebih diberkati lagi. Ya. Jangan mau instan saja. Ya. Kita harus diproses. Sama seperti bangsa Israel. Ya. Diproses Tuhan luar biasa. Ya. Diperbudak di bangsa Mesir. Ya. Diproses Tuhan menuju tanah Kanaan. Berlimpah-limpah susu dan madu. Jadi mereka pindah ke tanah Kanaan. Itu artinya diproses, Bapak Saudara. Ya. Itulah Tuhan kita. Ya. Di ayat yang kedua, Bilangan 3 ayat 34 ayat kedua, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Ya. Jadi tanah Kanaan adalah milik pusaka. Batas-batas, ada batas-batas saja. Supaya bangsa Israel tinggal di sana, tinggal diam. Ya, Bapak Saudara, itu sudah diatur oleh Tuhan. Ya, jadi dari menderita dulu, ya, diproses dulu, baru ada kasih Tuhan. Ya, yang sudah disediakan, yaitu di pusaka tanah Kanaan buat orang Israel tinggal di sana. Ya, kita yang sekarang juga begitu. Ya, kadang kita bekerja di satu ladang tidak cocok, kita pindah ke ladang yang lain. Nah, kalau di sana sudah cocok, ya bersyukur. Ya, bertahanlah di sana. Ya, hidup berbuah di sana. Ya, andalkan Tuhan. Ya, ikuti suara Tuhan. Ya, jangan ikuti suara manusia. Ya, di dalam diri kita ada Roh Kudus. Dia menguasai kita. Ya, makanya kalau kita hidup tanpa kuasa Roh Kudus, sia-sia juga kita. Ya, gunanya Roh Kudus untuk mengajari kita, membimbing kita ke arah yang lebih benar. Ya. Tuhan Yesus juru selamat kita. Ya, kita murid-muridnya, domba-dombanya Tuhan. Ya, jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya, saya bersyukur, ya, saya dipakai Tuhan, dipilih Tuhan untuk melayani, ya, di mana saja. Saya bukan pendeta. Ya, ada orang nanya, Pak Jimmy pendeta? Bukan. Saya bukan pendeta. Saya hanya hamba Tuhan.
atau menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, makanya saya bikin judul di YouTube Jimmy Hamba Tuhan. Itu sudah jelas Bapak Saudara. Ya. Jadi saya bukan pendeta sekalian. Saya adalah hamba Tuhan. Pelaku-pelaku firman. Bukan duduk diam di tempat. Pelaku firman itu di gereja, di luar gereja, di desa, di kota. Ya, di mana saja Tuhan taruh. Itu artinya pelaku-pelaku firman. Doain orang sakit disembuhkan Tuhan Yesus. Ya, kirim ayat firman Tuhan di Messenger WhatsApp. Ya, dan lain sebagainya. Ya, ikuti contoh dan teladan Tuhan. Ya, selagi kita masih sehat. Ya. Kemudian di ayat yang terakhir, bilangan 34 ayat yang ke-29, itulah orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk membagikan milik pusaka kepada orang Israel di tanah Kanaan. Ya, jadi orang-orang yang diperintahkan Tuhan, ya, untuk bagikan milik pusakanya kepada orang Israel di tanah Kanaan. Bayangin Bapak, Tuhan suruh. Ya, kalau Tuhan suruh tidak boleh melawan, harus ikut. Kalau melawan selesai, putuslah nyawa itu. Ya, karena penguasanya Tuhan. Kita manusia dari debu tanah itu. Mati, tubuh kita jadi debu, roh kembali kepada Allah. Yaitu di Pengkhotbah 11 ayat yang ke-7. Ya, jadi baca firman Tuhan. Ya, setiap hari itu penting itu. Doa setiap hari, kerja setiap hari. Ya, firman pujian dan doa, iman, pengharapan dan kasih itu lakukan Bapak Saudara. Jangan ditunda-tunda. Ya. Pembela kita adalah Tuhan Yesus. Pembela orang yang benar. Ya. Iblis tahu itu. Ya. Kalau kita baca di Injil Ayub 1 ayat yang ke-10, ya, Tuhan pagari Ayub. Ya. Bayangin itu, dipagari itu. Ya. Jadi kita dijaga, dipagari oleh Tuhan. Ya. Karena kita benar, kecuali kalau kita berbuat salah. Ya. Tidak ada penjagaan dari Tuhan. Yang mengambil alih iblis, setan itu. Akhirnya dia membawa kita ke jurang maut, binasa. Ya, binasa misalnya miskin, ya, kerja juga tidak ada uang, binasa karena dapat masalah, binasa karena sakit menderita, ya, dan lain sebagainya. Dan upah dosa adalah maut. Ya, kita harus paham semua itu, Saudara. Ya, ikut Tuhan itu harus benar-benar nekat. Harus nekat kalau ikut Tuhan. Ya, jadi prajurit yang benar. Ya, jadi berbahagialah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bangga. Ya, karena kita anaknya. Ya, Tuhan segala-galanya. Tuhan nomor 1, harta kekayaan nomor berikut. Jangan harta kekayaan nomor 1, Tuhan nomor 2. Hapus semua itu. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan Kamis 24 Oktober 2024 di bilangan 24 ayat pertama hingga ayat yang ke-29. Tuhan berfirman kepada Musa, itulah orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk membagikan milik pusaka kepada orang Israel di tanah Kanaan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.